adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya di Trio A Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemuaian. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang materi pemuaian ini, kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Apa itu kompetensi dasarnya? Kita lihat. Kompetensi dasar pada materi pemuaian ini yaitu bahwa siswa mampu memahami konsep suhu pemuaian, kalor, perpindahan kalor, serta penerapannya dalam mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan, serta dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pemuaian. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan penggunaan persamaan pemuaian panjang. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan contoh pemuaian panjang dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada gambar balon yang meletus ketika balon itu ditempatkan di bawah terik matahari. Mengapa balon yang berisi udara akan meletus saat berada di tempat yang panas? Apakah kalian bisa menjawabnya? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kalian bisa mengikuti materi berikut. Pada umumnya, benda-benda baik padat, cair maupun gas akan memuai jika dipanaskan. Dan sebaliknya, zat-zat itu akan menyusut jika didinginkan. Nah, pemuaian adalah pertambahan panjang, luas, dan volume suatu benda jika suhunya dinaikkan. Pemuaian terjadi pada zat padat, cair, maupun gas. Kita mulai dulu pemuaian pada zat padat. 1. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi untuk benda-benda yang bentuknya kecil panjang seperti kawat, kabel, dan lain-lain. Yang kedua, zat padat ini juga mengalami pemuaian luas. Untuk muai luas ini terjadi pada benda-benda yang bentuknya tipis lebar seperti keping logam, lempeng logam, dan lain-lain. Yang ketiga, benda padat juga mengalami muai volume. Muai volume ini terjadi untuk benda-benda yang bentuknya mempunyai ruang seperti balok logam, bola logam, kubus logam, dan sebagainya. Nah, kita mulai dari pemuaian panjang. Misalnya kita memiliki batang yang panjang awalnya L0. Kemudian batang itu kita panaskan sehingga panjangnya menjadi LT. Maka terdapat pertambahan panjang sebesar delta L. Nah, awalnya segini, yang ini, kemudian dipanaskan menjadi segini. Nah, dari sini ke sini merupakan pertambahan panjangnya yang kita sebut sebagai delta L. Kalau kita ingin mencari berapa besarnya delta L, tentu saja panjang akhir LT dikurangi dengan panjang awal atau L0. Dengan delta L merupakan pertambahan panjang. LT merupakan panjang batang setelah dipanaskan. Dan L0 merupakan panjang batang sebelum dipanaskan. Pada setiap zat padat mempunyai koefisien muai sendiri-sendiri. Karena ini yang dibicarakan pemuaian panjang, maka zat itu mempunyai koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang merupakan pertambahan panjang suatu zat padat jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius. Koefisien muai panjang ini diberi lambang alfa. Bentuknya seperti ini. Sebagai contoh, misalnya untuk jenis benda aluminium memiliki alfa
sebesar 0,000024. Artinya, jika aluminium ini yang panjangnya 1 meter, jika suhunya dinaikkan sebesar 1 derajat Celcius, maka panjangnya akan bertambah sebesar angka muai panjang ini, yaitu sebesar 0,000024 meter. Contoh yang kedua, yaitu besi. Besi ini mempunyai koefisien muai panjang sebesar 0,000012 per derajat Celcius. Jika besi yang panjangnya 1 meter ini dinaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius, maka panjangnya akan bertambah sebesar 0,000012 meter. Jika sebatang logam dipanaskan dan suhunya naik, maka panjang logam setelah dipanaskan adalah, kita punya rumus seperti ini. LT sama dengan L0 kali, dalam kurung ini dibaca kali, 1 plus alfa kali delta T. Titik ini juga dibaca kali, atau diartikan sebagai kali dalam perhitungannya. Dengan LT merupakan panjang batang setelah dipanaskan. L0 merupakan panjang batang sebelum dipanaskan. Alfa merupakan koefisien muai panjang dan delta T merupakan perubahan suhu. Jadi segitiga ini dibaca delta. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ada contoh soal di sini, yaitu sebatang aluminium pada suhu 0 derajat Celcius mula-mula panjangnya 10 meter. Kemudian batang itu dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjangnya 0,000024 per derajat Celcius, berapa panjang batang tersebut setelah dipanaskan? Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat caranya. Yang pertama kita tuliskan apa yang diketahui dulu dari soal itu. Sebatang aluminium pada suhu mula-mula atau suhunya 0 derajat Celcius, ini sebagai suhu awal. Kita tuliskan T1 suhu awal 0 derajat Celcius. Kemudian batang itu dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Kita tuliskan T2 atau suhu akhir itu sebesar 100 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang 0,000024 per derajat Celcius, kita tuliskan alfa, yaitu 0,000024 per derajat Celcius. Nah, dari sini tadi, bahwa aluminium ini suhu awalnya 0, suhu akhirnya atau dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, maka ada pertambahan suhu atau kenaikan suhu sebesar suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 100 min 0 sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian panjang batang mula-mula 10 meter. Kita tuliskan panjang batang mula-mula itu L0 sebesar 10 meter. Kemudian ditanyakan apa dari soal itu? Berapa panjang batang tersebut setelah dipanaskan? Berarti yang ditanyakan panjang batang setelah dipanaskan, atau kita beri lambang LT. Nah, bagaimana jawabannya? Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. LT sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Titik ini artinya dikalikan, dalam kurung ini juga artinya kita dahulukan. Ya. Kita tuliskan apa yang diketahui dari soal tadi, L0 sebesar 10 meter.
Kemudian dalam kurung satunya tetap kita tuliskan plus alfa. Alfanya berapa? 0,00024 per derajat Celcius kita tuliskan di sini. Kemudian delta T, kita tuliskan delta T-nya sebesar 100 derajat Celcius. Nah, satuannya ini kita bisa bagi derajat Celcius dibagi derajat Celcius itu hasilnya 1, sehingga tidak kita tuliskan. Kita tuliskan lagi di bawahnya 10 meter tetap kali 1 tetap plus tetap. Nah, ini kita kalikan. 0,000024 kali 100 itu hasilnya 0,0024. Kemudian 0,0024 ini kita tambahkan dengan 1 menjadi 1,0024. Kemudian 1,0024 ini kita kalikan dengan 10. Hasilnya 10,0024. Nah, inilah hasilnya. Jadi, batang aluminium tadi yang panjangnya mula-mula 10 meter, jika dipanaskan sampai suhu kenyal itu naik sebesar 100 derajat Celcius, maka panjang aluminium tersebut akan menjadi 10,0024 meter. Gitu. Yang kedua yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas suatu zat itu dirumuskan dengan AT sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Nah, ini rumusnya hampir sama dengan yang pemuaian panjang. Hanya saja LT kalau tadi diganti dengan AT, L0 diganti dengan A0, dan alfanya diganti dengan beta. Dengan AT merupakan luas keping setelah dipanaskan. A0 merupakan luas keping sebelum dipanaskan. Beta merupakan koefisien mulai luas dan delta T merupakan perubahan suhu atau pertambahan suhu. Caranya sama dengan yang pemuaian panjang. Jika ada soal nanti mengerjakannya sama dengan pemuaian panjang. Kemudian pemuaian volume. Pemuaian volume untuk suatu zat yaitu VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Nah, ini juga hampir sama. Yang berbeda hanya VT, V0, dan gamma. Dengan VT merupakan volume batang setelah dipanaskan. V0 volume batang sebelum dipanaskan. Gamma ini merupakan koefisien mulai volume dan delta T merupakan perubahan suhu. Nah, pemuaian zat padat sudah, kita ke pemuaian zat cair dan zat gas. Untuk zat cair dan zat gas akan mengalami pemuaian volume. Untuk zat cair, persamaan yang digunakan sama dengan pemuaian pada volume zat padat, yaitu VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Dengan VT, volume zat cair setelah dipanaskan, V0, volume zat cair sebelum dipanaskan, gamma ini merupakan koefisien mulai volume zat cair dan delta T merupakan perubahan suhu. Nah, untuk zat gas, gas ini akan mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas seperti pada zat padat. Yang ada hanyalah muai volume gas. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien muai volume semua jenis gas adalah sama, yaitu 1/273, yang hasilnya 0,00367 per Kelvin. Jadi, gamma atau koefisien muai volume untuk semua jenis gas yaitu 0,00367 per Kelvin. Nah, sekarang saatnya kuis. Yang pertama, pada suhu 20 derajat Celcius, panjang sebatang kuningan adalah 300 cm.
Jika suhu kuningan dinaikkan menjadi 120 derajat Celcius dan koefisien mulai panjang kuningan 0,000019 per derajat Celcius, maka berapa panjang kuningan setelah dipanaskan? Yang kedua, panjang sebatang baja pada suhu 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien mulai panjang baja tersebut adalah 0,00002 per derajat Celcius, maka berapa panjang baja tersebut pada suhu 70 derajat Celcius? Yang ketiga, pada suhu 0 derajat Celcius, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius dan ternyata panjangnya menjadi 200,24 cm, maka berapa koefisien mulai panjang besi tersebut? Nah, ketiga soal ini kalian kerjakan di buku catatan. Kemudian kalian nanti foto dan kirim ke GCR. Oke? Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar berikut ya. Nah, adik-adik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.